Maksud gue Ya, lu semua mending pindah negara deh. tapi ini gue setuju ya sama kayak Coko Croissant nih bilang Yulian Driani. Menurut mereka tuh ya ini konsepnya tumbal ya. Jadi sebenarnya sex Bener, magic terjadi gitu di sekolah itu gitu. Jadi bener. Maksud ya gue, apakah mereka semua terkena dampak dari festival dukun yang ada di Banyuwangi? Kan kita juga nggak tahu. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi demi Allah kok barusan ada yang bunyi, gue nggak tahu tuh bunyi apa. Mas Ya di Jem, Inggris aja lah. Maksudnya takut-takut penyakit ain gue. nanya dong sebagai anak Al Azhar gue malu banget nanya, tapi gue nggak ngerti lagi penyakit ain apaan. Sering Penyakit banget gue liat di komen. penyakit ain kan penyakit artis-artis kayak lu. Jadi kalau kayak di TV nih ya, seinget gue dulu waktu kayaknya gue waktu madrasah deh penyakit ain. Kan muka lu kelihatan nih di TV. Nggak usah di TV nih, di Instagram nih ya ada muka gue juga, gue tutup deh. Nah terus orang misalnya ngeliat muka lu tuh kayak, kesel banget gue sama Vidi. Semoga Hah? dia sakit gitu. Ngedoain orang nggak baik itu ain. Enggak, tapi tapi kan orangnya lo nggak bisa lihat kan. Tapi kan orang lihat lo kan. Kayak di Nggak TV. ngerti gue. Iya, Iya jadi kayak misalnya gue ngeliat orang di TV, terus gue nih nih ngomongin kayak, ih, nih nih misalnya sekarang cuma lo doang nih kan di IG live kan. Terus kan iya. lu ngomong nih gitu. Terus gue sebagai penonton tuh gue kayak di Vidi tai banget, gue doain dia pusing gitu. Terus Kok tiba-tiba lu gitu? kayak Emang gitu? kayak aduh kok kayak agak pusing ya gitu, yang kayak gitu loh, Oh, kayak jadi rada penyakit. penyakitnya tuh di gua tuh namanya ain, tapi gara-gara orang ngedoain jelek ke gua gitu. Tuh, pandangan iri misalnya atau memuji yang berlebihan. Memuji tapi dalam hati sebenarnya iri. Lah itu mah muna dong kalau kayak gitu. Iya, Kalau memuji kadang orang harus terlalu. bilang Masya Allah, tabarakallah biar nggak kena ain. Katanya terlalu mengagumi juga bisa. Lah, apa kabar gua sama Jenny? Lah gua ke Jenny ain. Nah itu dia, tapi kan Jenny bukan orang Islam. Jenny BTS gitu, ih coba kalau BTS semuanya anak Oh, madrasah udah dikasih oh tahu jadi, sama ustadz-ustadznya, hati-hati lu penyakit ain, lu oh gitu. disukain sebumi gitu. Lah, jadi public figure, jadi selebgram gitu sekarang jadi resikonya gede dong. Oh bukan gitu. Ain adalah penyakit non medis yang dipicu oleh pandangan yang disertai rasa iri, dengki oleh orang lain terhadap orang yang dipandangnya. Makanya aku sama Alika suka bilang, jangan iri, jangan iri, jangan Jangan iri iri dengki, dengki, jangan 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 iri. iri, jangan iri dengki, Sorry banget, jangan barusan iri bener-bener gue dengki. nggak masih nggak mendapatkan esensi apakah itu penyakit ain. Otak gue nggak nyampe. Ya Jadi bisa di yang sakit itu adalah orang yang ngomongin apa yang kena imbas diomongin terus dia jadi nggak enak badan. kena imbasnya dong. Oh jadi gua dapat penyakit ain kalau misalnya ada kayak orang-orang kayak Candika gitu yang kayak nyumpahin gue gitu karena iri sama gue gitu. Oh, nih, Semacam. misal artis A mukanya kinclong terus pada muji cantik, suatu saat artis A mukanya kusam. Lah, Hah? Terus, ah, oh gue pikir kayak penyakit karena iri gitu terus ngedoain gitu. aku Jadi nggak ngerti. Kayak ini salah satu penyakit yang sulit ya untuk kita pahami ya. Kak Fili nggak bisa ini, gue dari kayak ada bunyi denger kayak bunyi tokek tapi bukan tokek gitu kayak cuman gitu. Nggak tahu apaan. eh, Mungkin kayu kali ya. BTS sama Jenny jadi mental ya kak. Nggak nyampe penyakit Iya. ain. Apa Bener. kabar Sheila Dara trending glowing di Twitter? Iya. Tapi dia masih glowing sih guys, alhamdulillah. Iya, dia cantik apa adanya. Iya lagi. Aduh. Mujinya Gue harus ada pakai O kan, kalau mau muji harus pakai kan, nama masalah. Hah? kan. Ada Kannya kan. Sheila. Enggak, udah repot. Gimana, Kan gimana? siapa? Tanya dokter Aiman. Kannya siapa? Seseorang Eh, orang yang takjub sama kita tanpa mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Makanya kalau mau posting atau pamer tulis saya mesti Masya Allah Tabarakallah. Aduh tuh
Oh iya, apa Eh, kabar youtuber yang suka pamer kekayaan? Berarti harus dari awalnya suara masya Allah, harus ada masya Allah tabarakallah dulu gitu biar kayak nggak tiba-tiba jatuh iya. miskin. Jadi harus gini kayak, Masya Allah tabarakallah, akhirnya aku ngedapetin rumah 9 miliar ini hasil dari aku jual BO Oh, ah, gitu. lah kalau Hah? jualan haram juga sih menurut gue sih lu udah aib, udah haramin aja mentokin menurut Ya gue. itu dia makanya orang jangan suka Mm, ngevalidasi apa-apa pakai agama padahal yang dilakuin tuh salah. Wede. iya. Terus tadi ada yang Um, komen, Kak eh. katanya nggak mau ngebahas seputar Sarah. Ini gara-gara Iya lu ngomong juga. penyakit. Ini agama. Ini udah jangan. Iya bener juga. Ya udah yuk kita gue gak mau ngebahas nih chapter yang ini bener-bener kayak kasihan gitu, kayak bentar lagi dikit lagi gitu rasanya. Abu-abu Astagfirullahaladzim. banget. Ini kan biar kelihatan robotik aja. Intinya Iya. jangan terlalu pamer, Kak. Itu. Iya. Ya Kita Allah ganti masih topik ingat yuk sama ganti filter boleh nggak? Ini Candika tuh kayak Yohana. rasanya kalau misalnya foundation lo tuh nggak sesuai sama muka lo tuh kayak Eh, foundation lo tuh warm tapi muka lo cool jadi abu-abu jadi kayak aspal gitu. Sobat Yohana. By the way guys, kalian udah jadi bahas telenovela gak sih? Anjir lah. Ya aduh yang ngerti pasti cuman yang dari tahun 2020 udah ngikutin live kita doang lagi nih. Jadi dulu tuh Bener. gue sama Candika sering live tahun 2020 berdua Ah, selama masa 2020 ya, pandemi. Fit? 2020 cu, selama pandemi. Terus kita tuh kayak banyak topik yang kita bahas, kayak kita janji gitu. Oke, next time kita bahas A, B, C. Nah, satu topik yang kita bahas terakhir yang kita nggak bahas sampai detik ini adalah kita mau ngebahas telenovela saat kita lagi tumbuh kembang dewasa. Asli. Gue udah lupa Ya. loh. Eh, Kok ini eh. masih ada yang inget sih? Apaan sih? Coba ngomong-ngomong dulu. Gue mau Oh, nyari. ada konsep Bunda Korla juga lo ya. Tiba-tiba ninggalin aja nih kayak liatin tuh lampu lo sama ceiling Udah lo tuh. Sekarang lo ngapain sih? ngambil charger, bentar. Oh, oke. Tolong brand-brand pada masuk, nggak perlu guys, nggak perlu. Kita seru-seruan aja daripada tiba-tiba kayak Candika matanya merah. Pakai ini. Gue yakin kalau nanti tiba-tiba emang beneran ada. Zaza, ini beneran ada nih. Sikat gak? Sikat. Enggak lah, nggak perlu. Nggak harus semuanya uang. Kadang-kadang kita cuma Uh, bagi ini aja. Wah, kagak ada alis lucu. Coba lu tadi ngomong, nggak usah semuanya seputar uang. Ngaca. Iya. Loh, bener dong. Lu Ya nggak lihat iya, yang tadi yang gue, Chan lu nggak ada alisnya, lu kayak mau bisa lihat setan. Boleh nggak kayak gitu nggak? nggak apa-apa. Diandra, kalau Karen's Dinner buka, lu berdua mau cobain ke situ nggak? Nah, ini ngomongin seputar Karen's Heeh. Diner ya, yang video Iya. 4 mbak itu yang cerita Mm-mm. lagi, gitu. Nah, ini jujur kalau aku sih dari perwakilan Sumatera ya, dari Sumatera khususnya ujung Aceh gitu, ngerasa kayak mungkin orang-orang Aceh lagi nonton itu kayak ini maksudnya yang akan represent yang kayak marah-marah di restoran Amerika itu. Ah. Hmm, menarik gitu. Paling Emang kenapa? Gue nggak ngerti. Maksudnya apa nih? Konsepnya apa sih? Gue nggak ngerti. kan kalau Karen's Diner itu jadi mbak-mbaknya itu suka ngebentak-bentak gitu kan. Iya gue ngerti, tapi hubungannya sama lo karena lo asal dari Aceh itu kenapa kalau misalnya Nah, masuk ke gara-gara gue Karet udah Diner tuh lihat kenapa? kan ada nih Ah, video Mbak audisinya. Karen's Diner gitu kan berempat yang lagi Ya, If we'll never try. bertry ya. Kan ceritanya kayak bete gitu kan kayak Ah, ah, hmm, ah. waktu gue liat itu gue kayak oke, gue dari point of view orang Aceh nih ngeliatnya kayak jadi ini standarnya galak Karen's Diner yang ada di Jakarta. Terus Oh, lu tuh emang yang bisa lebih anjir galak lagi. yang anjir tuh ada orang yang komik gini, kalau di Indonesia sih bukan Karen's Diner ya kak, Ica Diner. Ica gitu ya kayak. Bukan Ijai, Ica. Ya Kayak Ica, gue aduh, bilang Ica. Ya iya ampun. lucu. Kayak Tapi kalau gue sih pingin kesana bawa emak gue sih, tapi kayak gue nggak briefing gitu. Kayak pingin banget gue bikin vlog, kayak kayak
kayak mam aku mau bikin vlog ya a day in my life tapi with my mom gitu. Oke gitu. Kayak gue Iya, pengen maksud prank gue dia kan kayak ke kalau sana Pak gitu. dimasukin Karen's Diner, satu Mm-mm. jangan lupa ya, Indonesia itu kan budayanya ketimuran. Ini juga Iya. jadi tantangan ya bagi para pekerja Karen's Diner kayak anjir udah ngeliat seorang ibu, ibunya berjilbab, terus masa gue mau kayak nih makanan lo kan bisa kayak gitu Iya. kan kalau yang Karen's Iya. Diner di luar Dan menurut gue doa, inget ya orang doa Indonesia kan doa ibu. ibu-ibunya tuh kuat, apalagi ibu-ibu yang merasa terzolimi. Nah, Double kill menurut gue terus lu jangan sampai kebayang lu nggak? pulang-pulang rasa lah kok motor gue hilang ya guys gitu. Kok Nah, sendal gue kebalik ya gitu. nggak. Kalau kebalik mah Terus gampang ya tinggal dibalikin lagi. nggak dulu bayang nggak? Terus gue datang gitu ya, kan gue datang nih. Ah, Nah, halo Mbak, mau untuk 2 orang. Yang mana? Duduk aja di situ. Nah, ah. dia lupa gue yatim. Nah, jangan maksud gue gini, Karen's Diner. Kalau Ah. di Indonesia tuh ada namanya doa anak yatim yang Iya, iya, iya. terzolimi. Iya, 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 Ah, iya. Iya, benar, 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 benar. seperti UFO yang sedang meluncur ke angkasa. Iya, iya. Wah, Iya. gitu nggak? Gue juga, Jadi, berarti gue juga bisa bawa dong kayak, jangan lupa loh, gue ginjal tinggal 1 loh. Nih tuh, motor tinggal ya, 1 kalau loh. di Kok Quran ada kan, itu? di Quran kan belum ada nih kalau perkara ginjal, cuma ada yatim doang kan. Jadi Emang nggak ada begitu ya? kan, ini es teh. Nah, gue mungkin kan harus kayak Marisa Anita ya, memberikan pilihan. Jadi mungkin akan gini, apakah seperti itu sikapmu, Hmm. akhlakmu? Hmm. Hmm. Ye, ngatur-ngatur gue loh gitu. Padahal dia Hmm. mungkin dalam hati Ah, udah, Astagfirullahaladzim, gue tahu lagi Karisa. iya, iya, iya. Aduh, tapi ini SOP, karena kalau enggak gue nggak digaji. Udah lu makan aja. Nah, begitu Ah. tiba-tiba gue gini, baik. Nah, Hmm. udah mulai panjatkan Nah, udah tangan. tangan dari sini ke sini. Nah, Ah. dari sini, oh, apa betul seperti itu sikapmu? Baik. Ah, Ah, eh, tapi terus kan gue juga kasihan kan hidup gue maksudnya doa gue juga nggak punya jalur kayak lu gitu emang. nah Kanker itu loh gue dia sama udah ginjal nggak ngerti satu loh, maksud apa. gue kayak masa Terus nggak ada sih? seingat gue kan kalau yatim terus dizolimi gitu. Jadi gini ya kan, gini ya Mm-mm. kan. Terus gue gini nih, Mm-mm. Mm. kalau gue bener-bener terzolimi, Aduh, sampai muncrat gue. gue doa sampai merem. Jadi gini, bener Mbak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gitu nggak? Itu menurut gue udah tersakiti banget loh. Orang doa sampai dia memejamkan mata. Menurut gue tuh kayak, kata gue lu minta maaf aja dah gitu. Kata gue. Maksud gue kita kan tadi mengawali dengan guys, kita jangan hari ini jangan topiknya jangan sara ya. Ini sih menurut gue sih kita udah mulai Loh, terjun ke jurang ya. agak. Dengan yatim jokes ini dan yatim pride ini udah mulai banyak hashtag di sini menurut gue. Ya, oke. Ya enggak, tapi gimana dong? Kayak gimana dong? Ini soal di Iya Indonesia sih. banget kan. Banyak Chan, Chan. aturan-aturan yang, Tapi tiba-tiba ya Mbak Keras desainer ternyata juga anak yatim gimana? Terus dibalikin doa lo. Plot loh, twist. kok kita Plot twist. tiba-tiba tenis, di Ya, plot tackle twist. balik. Tackle balik Terus ternyata sama dia gimana? kayak, Mas, saya yatim juga dan saya hanya mengerjakan pekerjaan di sini. Dan apa yang saya kerjain itu halal. Nah, kalau gue digituin, Mm-mm. langsung datang Uh-uh. kamar Sanita di kuping gue. Uh-uh. Memilih untuk tidak sakit hati, maka kamu tidak akan sakit hati. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Lah, maksud gue itu tuh lo yang ngomong ke dia begitu. Enggak, Kak Marisa ada di kuping gue, kayak nemenin gitu, kayak ingat ya gitu. Jadi gue mungkin, mungkin ini ajang untuk kontrol diri. Latihan emosi. Tapi menurut gue, tapi tertarik gak lo tuh ke Keras Diner? Gue tertarik sih. Gue pengen tahu Mbak Mai bisa senyolot apa sama gue. Penasaran sih. Tapi emang tuh mbak-mbak doang ya? Maksudnya bukannya ada yang kayak mas-masnya? Maksudnya Kalau general. misalnya ada Oh, mas-mas, tapi kan ada ding, mas-masnya ada sih kalau di luar ya, walaupun namanya Keras Diner, tapi gendernya sih bisa siapa aja sih, cowok, cewek, bebas ya. iya sih Gitu. menurut gue.
Tapi yang kemarin gue lihat dari sisi audisi sih yang ada 4 orang semuanya cewek ya. Makanya. Kayak gue Ya, lebih jedek kalau misal cowok yang ngesesiin gue deh. Kayak lebih, kadang-kadang kalau cowok ngegituin gue lebih kayak, ya ampun maafin gue gitu. Gitu. oh enggak. Gue akan langsung muterin lagu GAC. Yang Suaraku, oh, wow, wow. Suaraku. Oke, gue akan bersuara. Gue dulu mungkin akan, iya kak, not anymore. Ngomong apa lo? tapi Gue kalau ngomongin misalnya bentar, gue balik nggak lo. bisa sih. Lo tau gak sih cerita gue dulu di ospek, di mos di SMA, gue teriakin gitu kan sama kakak kelas gue yang cowok kan. Hmm, Kan gue seumur hidup kan nggak pernah tuh yang namanya mos, mom, apa sih, ospek gitu kan, gue nggak pernah tuh. SMA tuh gue baru pertama kali digitu-gituin kan. Dan kayak lo tau kan keluarga gue bagaimana, keluarga gue hmm, begitu lemah lembut dan tidak ada kekerasan sama sekali di rumah kan. Kaget gue tuh uh-uh, begitu-begituan tuh. Lo tau gak gue diteriakin hari pertama gue ospek ya, gue diteriakin kan kayak ada apa sih, jam evaluasi tuh setiap kali akhir sekolah ya kan. Terus kayak kakak uh-uh. kelas masuk semua bentak-bentak meja terus segala, terus kayak keras aja semua tuh kayak noise. Terus kayak ada orang teriak di kuping gue, wah gitu kan, kayak gitu kan. Lo tau gak gue gimana gitu. Terus kayak gue kan gue serunduk gitu kan, serunduk. Terus kayak gue kayak, maaf kak, misi. Terus gue lari, gue muntah, bener-bener gue muntah heboh, wah gitu. Terus kayak Nah, kelasnya yang itu semuanya kena mental. Terus kayak dari hari itu kan, maksudnya 3 hari apa 5 hari, udah dari hari kedua, tiga, empat, lima, gue gak pernah dimarahin lagi. Soalnya pada kayak, ya ampun kenapa ya Allah kenapa nih anak gitu. ya dipikir-pikir namanya juga zaman dulu ya kita masih belum tahu apa itu kena mental. Tapi Iya. ya kebetulan saya sih dari dulu kalau digituin kayak cuman Ah, gitu doang gitu. Kalau gue emang kok kayak udah keras hidupnya dari kecil kok gitu. loh, Ciputat crew bro. Ya gue juga di Tangerang Selatan dari kecil, tapi kayak Ya nggak gitu. kan udah tingkat 2. Kalau gue kan dulu masih ada tingkat satunya. Hah? Ya beda lah seratanya. Oh gitu ya. Strata apa Iya, sih, Chan? Gue nggak ngerti. Tingkat apa sih? Gue nggak ngerti. ya kan rumah lu di Tangerang Selatan tingkat 2. Jadi lokasi syutingnya Mimi KD kayak, sedangkan gue jauh deket perkebunan from the Ya Bronx. elah, sama aja lah Jadi bro. Kan kita satu nah wilayah. itu dia, tapi kenapa waktu di ospek lu kayak gitu, terus kalau gue kayak cuman gitu. Anjay, keren. Ih, gue nggak bisa banget ternyata diterakin. Ternyata sampai sekarang gue kalau misalnya mendengar suara terlalu keras yang berlebihan, yang sudden gitu ya, gue nggak bisa lagi ternyata. Hmm. Hmm, ya. Tuh, banyak yang nanya dari tadi, Kak Reza udah pada nonton Bisikan Jenazah belum? Maksudnya gini ya, perdana Vidi nonton Bisikan Jenazah tuh sama siapa? Sama siapa ya? Sama lo ya, Chan ya? Nggak, soalnya gue nonton total 6 kali. Gue udah kayak nggak bisa, gue udah lupa gue Iya, pertama tapi nonton sama siapa ya gitu. ya, orang kita nonton di rumah lu dah, Sheila yang bilang, ini Iya, nonton Bisikan Jenazah sebagai sineas kan kita, oh ya penasaran nih dari point of view sineas soalnya menarik. Wow, ternyata benar. benar-benar menarik parah. Menarik kan? Lo tau nggak kemarin gue Menarik, waktu, bukan menarik kayak gitu, kayak bener-bener ketarik banget sih ya sama kan? racunnya. Ya kan? Mm-mm. Lo tau nggak kemarin gue waktu premier, kan gue diundang premier Wakanda kan? Terus ada yang minta, ada orang gitu minta foto sama gue ceritain belum sih ke lo? Belum. Nah, ada nih kelar nonton, terus ada yang orang minta foto sama gue. Terus dia habis kelar minta foto, terus dia bilang kayak, Kak Vidi, sorry mau nanya, kemarin tuh Kak Vidi tuh waktu apa namanya, bilang bisikan jenazah itu bagus, itu tuh sarkas atau beneran sih, soalnya aku nggak bisa bedain gitu. Gue bilang kayak, ah enggak sih, enggak sarkas sih, cuman kayak gue jawab kayak enggak. Terus gue bingung kan, kayak tiba-tiba ditanya lagi Wakanda, terus gue ditanya gitu kan, gue jawabnya Nah, kayak enggak. Gue jawabnya jujur bener kayak enggak. Menurut gue sih ya beda gitu, artistik, dan gue terhibur karena tujuan film kan at the end of the day adalah ya film kan
itu adalah tools entertainment. Jadi kalau dia bisa mengentertain gua, ya gua suka gitu. Tahu nggak? Ternyata dia salah satu produsernya. Wow. Terus gue baru langsung kayak gitu kan. Terus gue kayak, oh oke. Terus tapi dia baik sih, dia ngucapin thank you gara gue promoin. Terus katanya berapa hari berapa juta gitu ya nonton katanya. Terus katanya iya Iya, ntar Bisikan Jenazah 2 ya. Gue kayak iya karena semangat menurut gue sih kan menurut gue. orang punya favoritnya masing-masing ya. Kayak misalnya gue tuh lagi favorit banget. Mungkin orang ngelihatnya kayak apa sih Za, itu kan cuman pasangan suami istri yang sedang melahap makan malam, makan siang gitu. ASMR di pinggir Tapi, sawah. aduh, bener-bener deh, guys, sumpah kita harus ngebom, ya. Ini aku namanya bilang ngebom. Nama nama Instagramnya adalah Keindahan Desaku. Nih ya, bentar ya. Aduh, Aku kasih lihat ya. aduh. Ini Nih, by the way yang komen-komen Bisikan Jenazah 2 video fix main jangan jadi doa ya guys. Kita support-support aja dari jauh ya. Aduh jangan pakai hashtag tolong. Abang, tolong. Aduh gemes banget Candika. aduh. Cukup duit dulu nabah tuh ah. Biasa Gue lah. pingin deh disuap-suapin gitu. Foto. Ramang. Sumpah ya, teman-teman, gue beneran lagi nontonin Keindahan Desa. Udah kayak, ya kita tonton Itu aja. itu mereka berdua Chan yang bikin. Nggak tahu nih, Abah. Aduh Astagfirullahaladzim, lahap bentar. banget makannya. Bentar Boleh ya, nggak Abah ini abahnya pakai. ada alisnya? Iya, sorry Boleh nggak Abah. alisnya nggak hilang? Iya Abah tolong tuh. alisnya nggak hilang. Terus yang bikin lucu tuh karena, Sama tuh. Telepon. ih, ih, Ini ngedit siapa? Anaknya. nggak tahu, enak banget. Tuh, karedok. Tuh, karedok. Wih, ih, tuh kan. Katanya Yang- Chan yang makan semangka katanya best banget kata orang-orang. Mana tuh makan Iya, semangka yang mana? Mana udah aku makan udah semangka? nonton. Nih, Mana mau lihat? Makan tuh, semangka. berebutan. Abah, iya abah. Tumpang lah. Tahan, tahan. Kayak backsoundnya tuh Forever kondangan Iya, ada gini loh. lagunya. Aduh. Aduh. Bikin makan semangka gua. Sumpah apa yang dimakan sama Abah dan Umi, gue pengen makan nih petek nih. Wih, pakai menik pino, gua atau tuh abah mah pakai. Menik pino apa sih? Menik pino nggak ngerti tapi kayaknya kalau lo nextnya tambahin subtitle lucu deh. Iya. Tapi Aduh, gue gemes nggak apa-apa. banget. Gue nggak nih ini yang lucu nih. Duh. Alah. Bisa, euy. Akhirnya. Ini mereka suami istri kan? Iya kayaknya ya gitu. Tuh, Oh, tulang ikan jambal, kecombrang, cumi gongso, sama tulang jambal mercon. Terus ini lagi. penuh banget meni penuh aneh penuh banget. Aduh. Gue sama Sheila bikin konten kayak gini kali ya Chan. Lucu gak sih Chan? Gue sama Sheila. Si mau tuh dia bikin konten ya. Beda ya. Karena ini tuh menurut gue yang jadi seru tuh bener-bener suasananya tuh di pedesaan. Beneran sesuai namanya, Keindahan Desa. Keindahan desa. Gue gak mau tahu ya. Kita harus jadiin followernya 150.000. Ini kan sekarang 146.000. Follow sekarang juga. Gas. Keindahan Desaku. Kita dukung Madu Hutan Liar Ibnu Asyir. Gue nggak tahu tapi Itu Ibnu apa Asyir Madu tuh Hutan Liar siapanya tuh ya? apa? Oh, seorang. Itu Chan. Apakah ini Enggak. anaknya? Apakah Enggak dia dong, kan yang mensponsori?
Namanya Arabic. Mungkin dia Ya, sponsornya kali, Chan. Sponsor pokoknya tuh kita harus akun. support Abah sama Umi. Ih, sambelnya tuh ngocol Aduh, banget. sehat-sehat ya Umi Abah. Emang nih orang Arab, Chan? Gue gampar ya, Vidi. Orang ngomong udah Sunda gini, kenapa lu bilang dia orang Arab? Terus kenapa dipanggilnya Umi sama Abah? Ya nggak tahu dari sananya. Mungkin Umi pengen disebut Umi. Nih. Tapi dia masih ada Arabnya kok di mukanya. Is. Lah. Sok. Demi Allah, gue lapar banget lagi sekarang jadinya. Sumpah, Fit, apa yang dimakan sama keindahan desaku? Seger-seger semua. Musiknya tuh mendukung kelaparannya gitu loh. Kayak bener-bener lagi di telaga parkiran, ngerti nggak? Gue rasa kayak di kondangan terus. Jadi kayak tadi gue scroll udah setengah jam. Ya Allah, gue kayak di suasana kondangan ya selama setengah jam tadi gitu. Gemes. Ada yang bilang, dan Abah dan Uminya tuh bener-bener nothing tulus gitu, Kak. Apa adanya, jujur, tulus. Itu yang bikin makin dapat ke hati. Wah, ini sih fans berat sih gue. Feeling gue. Bener. Oh my God, kayak keluarga Cemara. Kurang jualan opak, ngerti nggak lo? Oh. Ya ampun, bener lagi. Bener-bener proper loh, maksud gue editannya. Editannya iya, kayak kameranya deh. bagus, mikrofonnya juga bagus. Kayak bunyi crunch-crunchnya tuh proper ya. Gue jadi pingin bikin ya. Kalau gue bikin, tapi ya, gue tuh dulu kan disuruh bikin ASMR sama tim gue ya. Gue kayak kalau nonton tuh nggak apa-apa, tapi kalau gue melakukan tuh gue ngerasa gue tuh mengkhianati nilai-nilai, value-value yang sudah diajarkan oleh orang tua gue dari gue kecil, ngerti nggak? Ya Kalau karena kan makan itu nggak boleh boleh ngecap. berisik, nggak boleh ngecap. Kan itu nggak ngecap loh, Fit. Dia tuh cuman... Tapi kan kayak ada bunyi, karena kan kayak sengaja di... Enggak, lu nggak ada bisa. Lu kurang, gitu-gitunya. bukan. Hidup lu kurang kampung. Gini kalau ngecap makan. Nah, kalau itu kan, itu jorok lah. Nggak, itu kan orang suka digitu-gituin kan. Tapi sebenarnya tuh dengan lo gitu aja, kalau pemasakan mikrofonnya bener, jadinya juga Gimana di esophagus raos gitu. Menite raos tenah makan anak gitu loh. itu ya. Kayaknya gue nggak deh, tapi bikin ASMR kayaknya gue kalau nonton kayak nggak apa-apa, tapi kalau bikin kayaknya gue ngerasa itu jorok gitu. Kayak, Gue pernah buat ASMR sama Ishan. oh ya, terus gimana? Bagus-bagus aja. Ishan sampai bilang gini, aduh. Chan. Oh. Chan, gue beneran sendirian anjir di rumah. Ishan bilang, ya. Aduh, kok video ASMR-nya views-nya lebih banyak ya dibanding video klip aku. Aduh, apa lo? Aku tuh sedih. Aduh, jangan gitulah. Video-video gue juga gitu di YouTube. Orang-orang kayak lebih nontonin yang kayak aneh-aneh gitu. Yang kayak gue cuman... enggak sih, nggak ada yang aneh sih video YouTube gue. Video YouTube gue nih semua sih. Chan, anjing ya. Chan ah. Chan. Apa lo jadi apa? Cerita jadi jin dari Timur Tengah? Enggak Chan. Chan jelek. Chan seru jelek ya? ya Allah. Enggak. Menurut gue bagus sih. Lu udah nonton Keramat belum? Belum, gue tuh belum nonton yang satu juga. Gini, sorry gue ulang. Gue yang satu belum aja. Nonton yang satu. Nonton, coy. Nonton, coy. Lo ke rumah gue deh, Kak. Lo ke rumah gue deh. Nonton yuk Keramat 1. Tapi harus rame-rame, kalau nggak gue takut. Iya sih anjir. Kan lu juga udah nonton. Kenapa masih tapi tetap aja takut. Gue takut banget Keramat 1. Kapan ya? Besok kerja. Gue tuh libur sampai besok doang. Gimana? Aduh, di sini ada orang Jogja nggak? Gimana, Jav? Seru ya? Tanya aja Sheila. Tapi Sheila juga. Sheila mana ya? Apa namanya? Gue tuh pengen banget nonton autobiografi sih. Sama lagi. Gue juga pingin.
Itu. Coffee, oh shit. Teman, Sorry. Aduh, masih ada kerjaan. Bentar, mau lihat dikit. oh my god, Spotify Rap udah ada. Ih, seru banget. Udah Bagus besok datang fotonya. aja kan gua nge-MC. Nggak beda, nih gue lagi ngelatihan fore. Tutut, ada sesuatu. Tutut. Gitu. Ih anjir, gue juga mau kayak gitu. Tapi ngeliatin apa ya? Bingung. Ngeliatin dong. Kak Candika tuh lagi dekat sama siapa sih sekarang? Gitu. Nih, Nih sama. gue penasaran di sini tuh ada nggak sih orang-orang single by choice gitu? Coba. Pengen Pasti nanya. banyak. Coba. Ada nggak sih sebenarnya di sini yang ya emang nggak nyari aja sih, emang pengen sendiri aja gitu. Itu ada nggak sih yang kayak gitu? Pasti ya banyak deh. Apaan sih? Enggak, itu gue lagi liat video. Ya kaget, Gue, anjir. Dina Putri, Alter Ego, Mi, Jung Power, 15 aku, Cacicur. Feby, Allah aku, Akbar. Aku single Zevanya Vivian. Zevanya Vivian. Aku Tuh, N95. Nop. Banyak. banyak ternyata. Banyak lah. Sekarang tuh status tuh berbagai macam Nah, keadaan dan situasi. nih, Vita 186. Single by choice dan nasib sebenarnya sih. Nah, beda nih. Karena sebenarnya kalau lo ngerasa, ya emang nasib aja gue single. Lu Ya. ada keinginan untuk, sebenarnya keinginan, tapi belum ada, makanya jadinya nasib. Cuman Tuh. yang gue maksud adalah, ya nggak apa-apa, gue pengen single aja gitu. Yang gitu. Tuh banyak ternyata orang di sini. Kalau Candika single by choice tuh kenapa emang? Karena gue berpikir, gue lebih senang untuk mempelajari diri gue dan karena gini, gue tuh percaya setiap orang tuh kan pasti punya kelemahan ya, gitu kan. Terus kan biasanya pasangan itu bisa saling melengkapi untuk kita seenggaknya merubah kelemahan itu jadi netral aja gitu. Nah mungkin pilihan gue untuk merubah itu sendirian aja gitu, nggak usah ada orang gitu. Gue nggak ada yang dirubah dari gue dan dari apa dengan Sheila. Nggak kan biasanya orang kalau pacaran kan gitu. Kayak, kamu bisa ngerubah aku. Such a bullshit, man. Nggak mungkin kita tuh ngerubah diri karena orang, guys. Karena Yang menurut gue kalau misalnya lo punya pacar untuk bisa menjadi lo yang lebih baik sih, buat gue itu udah salah ya dari awalnya. apa gimana? Enggak, kalau misalnya cita-cita lo punya pasangan untuk bisa menjadi diri lo yang lebih baik sih, buat gue sih kalau itu tujuannya sih agak lumayan Setuju, enggak sih gitu. Harusnya ya. setuju. Gitu Mm. aja sih. Tuh bersihnya pada salfok semua, gue udah Ya biasa. sorry, maaf. Ya sorry. Gue juga nggak tahu gimana ya bisa flu kayak gitu. Gitu nadanya. Enggak. Cuh, Udah nggak usah dibahas, bersihin gua. Udah. Nggak tahu. Udah nggak bisa gue. nggak Ya maksud gue udah, nadanya sorry. tuh, nadanya bisa nggak fals gitu loh, Fit. Ya jangan dong, kan nyanyi juga nggak boleh fals. Boleh kita kembali lagi ke topik single by choice. Kalau lo tuh single by choice tuh kenapa gitu? Sebenarnya pertanyaan mungkin bisa dibalik kayak kenapa orang-orang by choice memilih untuk mempunyai pasangan kali. Itu dulu kali ya. Iya nggak sih? Bentar. Maunya Bener-bener gue ngomong dikacangin emang nih. Parah banget. enggak, ini tiba-tiba mau revisi. Gue ngomong Anjir, kerjaan Spotify. kan. Oke. Kenapa ya? Sebenarnya Kenapa? lebih gampang orang-orang yang kayak kasih pertanyaan yang tadi sih, kayak kenapa lu pacaran atau menikah.
by choice. Itu kan udah pasti by choice dong. Lo Enggak, me- orang kan, me- tapi kan ada ada loh, yang enggak sih, betul. karena pola didik atau emang kepercayaan yang Iya oke betul. mewajibkan kita untuk memiliki pasangan dan akhirnya menikah dan Iya. lain-lain. Gitu. Iya betul. Tapi kadang itu lebih easy kan sebenarnya untuk menjawab untuk orang-orang yang Bener, emang bener. pilih gitu. Cuman Sedangkan kayak tuh untuk kalau yang orang memilih, yang emang pengen sendiri, ah, terus nanti jawabannya, ya lo karena belum coba aja, atau ya lo karena belum berani aja, atau hmm, ya karena lo belum nemuin orang yang tepat aja gitu. coba pasti alasannya beragam sih, masing-masing orang kan pasti punya ini sendiri. Yang udah tadi jawab di bawah, coba yang bilang kayak gue single by choice, gue pingin tadi kalau misalnya mau di share, kalau boleh di share alasannya apa gitu. Soalnya gue suka menarik, soalnya menurut gue ini menarik karena kan sekarang ini gue merasa ya Chan ya, manusia generasi kita itu semuanya tuh optionsnya tuh banyak Nah, gitu loh. bener. Lo mau nikah sama siapa, lo mau pacaran sama siapa, lo mau menikah gimana, lo mau punya anak atau enggak, itu kayak semuanya tuh choices gitu loh. Lo mau jalan Bener. hidup lo mau kayak apa, itu tuh semua tuh udah kayak kayak udah nggak ada lagi yang kayak social structure lo tuh udah ini aja A ya gitu. Kalau sekarang tuh rasanya udah sangat amat beragam gitu. Sama kayak lo memilih untuk menjadi orang single aja gitu. Misalnya gue kayak pingin single aja deh selamanya. Ada loh teman-teman gue kayak gitu kan. Kalau Iya. di sini kenapa? Nah, kalau kata Rio di sini nih single karena non single itu mahal, gue takut miskin. Choices. Choices. Ya. Selama itu nggak Ya, ngerugiin orang lain kan. Toh ya, menjadi single di muka bumi ini kan nggak ngebuat orang juga jadi tiba-tiba sembakonya kurang betul, atau betul, 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 tiba betul. nafasnya tersedak. Iya, iya. Nih, tapi ada yang bilang nih, kalau aku single by choice sudah 7 tahun karena memilih pendidikan demi masa depan. Oke. Dan Keren. aku juga happy dengan teman-teman yang ada di sekitar. Nah, pertanyaannya habis itu berlanjut. Setelah pendidikan lo selesai, apakah lo tetap memilih untuk menjadi single apa enggak? Dan Nah, setelah saat teman-teman lo semua sudah tiba-tiba punya keluarga, dan mereka sudah menjalani hidupnya mereka sendiri-sendiri, apakah single by choice itu masih menjadi sebuah opsi untuk lo? Itu nggak sih pertanyaan lanjutannya? nah, aku pengen nanggepin ya, keren. Nah, Sambil keren. bener-benerin kaos, aku pengen nanggepin ya. Tapi lagi-lagi itu pilihan aja sih. Bukan, Hmm. soalnya gue takutnya berpikir gini loh, orang yang single by choice, oh dia tuh nggak butuh orang lain. Bukan Itu itu menurut ya. gue salah banget. Karena Iya, iya. ya gue juga punya sahabat-sahabat yang gue sayang lagi, gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika akhirnya buat lo yang berpikir, ya gue single by choice karena gue punya teman-teman yang bahagia. Hmm. Ya ntar juga ada momennya teman-teman lo udah punya bahagianya yang lain, terus Mm-mm. prioritasnya jadi udah bukan lo lagi. Nah Ya. dari situ terus tinggal pilihan deh, lo mau lari dengan ya udah deh gue juga ikutan punya pacar deh karena gue kesepian, atau Hmm. ya lu terima aja dulu sepinya dan lo bisa melatih kesepian itu jadi bukan sesuatu yang mengerikan gitu, tapi sesuatu Ya. yang indah. Jadi sepi nan indah. Hmm. Itu gue belajar dari mana? Dari waktu kena COVID dan mesti karantina, coy. Paham. Tapi Kayak menurut akhirnya, gue nggak usah sampai di tahap apa? Saya bilang sepi, nan indah oh, kan lo bilang. bener-bener. Bukan sepi, Bisa sorry. kayak sepi tapi nggak apa-apa dan nggak apa-apa gitu. Oh, enggak, Nggak harus bukan sepi indah, kali nggak ya. harus indah gitu. Nggak, karena kalau di gue tuh sepi itu udah sedih sebenarnya. Sendiri tuh Oke, nggak apa-apa sendiri, gitu. sendiri tuh nggak apa-apa Nah, ya. jadi lo bisa Ya mau itu belajar indah mau apa nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa. Sebenarnya bener, nggak perlu indah, nggak bener, perlu apa bener gitu. banget. Kayak Ya, ya, ya. belajar sendiri itu bukan berarti lo kurang, sendiri Ya. tuh cukup lagi gitu. Tapi caranya gimana? Ya kan nggak mungkin dong lo akhirnya bisa belajar sendiri karena tiba-tiba oke, hari ini gue mau belajar sendiri. Itu kan kayak orang Mm-mm. mana yang mau tiba-tiba aku mau sendiri aja gitu. Kalau lo adalah orang yang suka bersahabat, ya nanti mungkin tantangannya di saat akhirnya semuanya udah punya prioritas yang baru dan
jadi prioritas utamanya bukan berteman lagi, Iya. di situ akhirnya lu bisa belajar, oh berarti aku harus prioritasin diriku sendiri ya. Nah, ini sama kayak si kelinci bulan. Dia bilang gini, Chan. Mau bener-benerin diri sendiri dulu. Soalnya kalau mulai relationship dengan kondisi gue yang kemarin, bakal end up sama kayak kemarin juga relationshipnya. Nih, baru nih. Keren Benar. banget nih. Setuju. Aduh, kan orang-orang pada kayak gue Kok MG. banyak komen-komennya kayak banyak yang panjang-panjang gini. Coba ya gue bacain ya. Gue single by choice Iya, ya. karena gak mau nikah. Kalau ditanya kenapa belum menemu pasangan yang tepat. KBF3_, gue di titik kalau ditanya, kapan nikah? Wah, iya emang belum mau lagi gitu. Dan gak perlu berbohong, tapi emang ada stage-nya sih menurut gue. Kan kalau gue emang sampai sekarang belum kepikiran mau. Dulu ketika ditanya kapan nikah, ya orang masih muda gitu. Sampai akhirnya semuanya udah nikah, kapan nikah? Nggak mau. Nggak boleh gitu loh. Lah, emang nggak mau kenapa sih kok orang pada maksa? Itu kan di titik semua orang pada nanyain. Iya. Sampai akhirnya, ya sekarang ketika ditanya, kapan nikah? Oh iya nih masih belum mau. Dan nggak apa-apa, karena itu sebenarnya fakta yang lo rasain gak sih? Gitu. Iya, bukan fakta orang lain, bukan truth-nya orang lain. Jadi emang yang tahu lo doang gitu. Bener. Lo Ya, tau bro. gak sih, gue kayaknya gue gak pernah cerita sering tentang ini. Lo tau gak sih, gue tuh dulu tuh gak mau nikah. Orang gak yang sama, gue pingin, gue tuh berpingin, ya udah gue pingin menjalani hidup gue aja, fokus sama karir gue, fokus sama diri gue. Kalau misalnya memang nanti ada yang menemani, gak apa-apa menemani, tapi gue gak mau nikah gitu. Ya. Bukan berarti karena kan banyaknya orang-orang tuh dulu banyak tuh teman-teman gue yang memilih gue akan nikah karena mungkin melihat orang tuanya misalnya baik yang broken home apa segala macam, banyak yang gitu juga. Cuman kalau gue alhamdulillah nggak juga. Cuman gue tuh anaknya agak lumayan statistik dan logis gitu. Gue tuh anaknya ngeliat angka juga dulu pada saat gue masih muda juga. Gue ngeliat kayak wah 50% dari orang-orang yang menikah itu end up sama divorce dan cerai. Buat apa gitu? Buat gue ngerasa gitu. Mendingan ya kita saling mengasihi aja tanpa harus ada komitmen yang nanti ujung-ujungnya banyak menyakiti banyak pihak. Apalagi kalau misalnya ntar end up punya anak segala macam, yang sakit nggak cuma lu berdua tapi banyak orang lain gitu. Tapi gue berpikir seperti itu. For the longest time, gue tuh mikir gue nggak bakal nikah tuh dari umur gue masih sangat amat muda deh kayaknya. Sampai pacar terakhir gue ya Sheila itu dulu juga tahu gue tuh nggak mau nikah sebenarnya awalnya gitu. And then putus kan itu karena ternyata yang gue mau dan dia mau waktu itu beda. And then yang bikin gue berubah ya itulah satu dan lain hal terjadi sama gue. Waktu berubah, situasi gue berubah, kondisi gue berubah, gue sempat sakit juga, prioritas gue berubah semuanya. Ya udah tiba-tiba gue reconnect sama Sheila yang berbeda sama gue dan Sheila yang dulu. Tiba-tiba ngerasa kayak wah ternyata gue bisa lagi sama nih orang selamanya. Kayaknya gue pingin sama nih orang selamanya karena tiba-tiba klik gitu. Jadi menurut gue ternyata pilihan gue single by choice itu situational gitu ternyata. Jadi dan nggak apa-apa juga selamanya gitu. Nah, dan nggak apa-apa kan, juga, bener. Dan orang kan suka gini nih, terusan ini gue emang single by choice, tiba-tiba kawin terus gini, kan gue udah bilang lo butuh, atau kayak lo sih dari dulu denial. Di otak gue sih lebih ke ya proses hidup orang kan sepertinya beda-beda ya, dan gak ada timeline yang pasti. Oke, di umur segini lo masih kawin, di umur segini lo masih punya. Mungkin dulu kenapa gue akhirnya mengerti sih kenapa orang, apalagi khususnya generasi yang lebih tua, concern banget sama namanya pernikahan dan memiliki anak. Kalau di otak sotoy gue sebagai orang yang bukan pemerhati sosial dan mungkin gue hanya meriset dari kehidupan gue dan keluarga besar parah gue gitu. Mungkin karena minimnya informasi di generasi yang lebih tua, dan mereka tuh berpikirnya standar bahagia itu adalah menikah dan memiliki anak. Jadi dulu mungkin gue ada momennya kesel gitu loh ditanyain karena lah
hidup-hidup gue ngapa sih gitu. Tapi Iya. sekarang akhirnya gue bener-bener bisa memahami bahwa oh iya, karena di hidupnya mereka standar bahagia itu adalah menikah dan memiliki anak. Jadi Dan nggak wajar salah dong, juga gitu. Betul. benar dan wajar dong sebagai misalnya tante atau om yang ngelihat kita dari kita umurnya masih nol gitu loh. Ngelihat Iya. belum nikah kan ada concern jadinya kayak, aduh gimana ya dia bahagia atau enggak ya gitu. Ya Iya. sebenarnya ketika lu bisa ngejelasin, iya gue emang masih belum mau dan itu emang keputusan gue dan gue bahagia-bahagia aja sih sebenarnya akan nggak kenapa-napa. Komen gue bener-bener hilang loh. Orang nih pasti lagi kayak wow 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 gitu nggak sih? Ntar gue baca Apa dari sih? Ngerti. nikah kan ada Tapi gue konser jadinya kayak, aduh gimana ya dia bahagia bentar. atau aduh suara gue double. Tapi gue pingin menambahkan dari poin lo tadi, gue setuju banget bahwa definisi bahagia generasi anjay masuk lagu gue ya. Nah, tapi serius itu gue Sorry rasakan banget gitu. kata Rio gini standar bahagia gue kehidupan Vidi Aldiano lagi bener banget Rio, makanya yuk kita kerja terus kerja Rio lu mau sampai penjara cuma satu. Rio lu mau sakit-sakit kayak gue. Jangan Rio mau Rio. nah Rio tuh nggak mau elunya, mau harta lu. Enggak, gue tuh biasa aja tahu. Iya kan, ya udah aminin aja, kenapa sih? Iya, amin. Tapi ya itu gue juga kadang-kadang gue tuh suka clash dulu sama my parents kan. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih clash karena bahagianya mereka yang bikin mereka bahagia dan yang bikin generasi mereka bahagia itu berbeda banget sama apa yang generasi kita yang bikin kita bahagia, ngerti gak lo? Kayak gue pernah ceritain gak sih lo bagaimana dulu sebenarnya bapak gue kan support gue di karir gue, tapi ada momen dimana dia tuh ngerasa, wah kok ini keterusan ya gue dinyanyi dan kayak apa namanya kok jadi tidak melanjutkan, kan gue ada usaha keluarga segala macam gitu. Nah dia itu definisi kebahagiaan buat dia adalah itu untuk hidup cukup, hidup yang tidak susah secara finansial karena dia berasal dari keluarga yang susah kan dulu, keluarga yang bener-bener kayak ibu nenek gue tuh dulu yang kayak zaman perang tuh bener-bener muter Jawa segala macem bawa anak-anaknya, kan nenek gue dulu juga penyanyi musisi tapi musisi yang bener-bener kayak keliling gitu, bener-bener susah payah gitu. Jadi bapak gue tuh jadi dulu tuh pingin bahagiain dirinya dan keluarganya itu dengan cara tidak susah secara finansial gitu, dan itu yang di-apply dulu ke anak-anaknya. Jadi gimana caranya biar anak-anak gue bahagia ya, oh ya udah anak gue jangan sampai susah gitu kan. Di konsep bahagia dia seperti itu. Makanya dulu waktu gue nyanyinya keterusan di tahun kedua tahun ketiga tuh dia udah mulai agak lumayan khawatir karena dia ngerasa pekerjaan gue ini ya quote unquote-nya dia tuh pekerjaan receh lah katanya dia gitu. Nah apa namanya, dan di situ gue awalnya kesel tapi lama gue mengerti karena yang dia mau tuh sebenarnya cuman gue tuh, dia tuh cuma mau gue bahagia gitu. Benar. Tapi kan komunikasi karena beda generasi kan komunikasinya Benar. suka salah ya gitu. Bener Jadi parah. ada friction. Tapi makin dewasa makin mengerti bahwa sebenarnya yang orang tua itu inginkan dengan pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak segala macam, cuma ingin make sure kita tuh bahagia. Tapi bahagia tuh versinya tuh karena versi mereka gitu ya. Benar. Perlu disadari versi kita tuh udah 2.0 udah 3.0 udah beda-beda gitu. Bukan hanya bahagia aja sih, tapi anaknya baik-baik aja gitu. Iya. Pacungnya tuh Kenapa sih pada protes filter gue? Nih, gue ganti tuh. gitu. Gimana nih kalau Iya. menurut Irsa semua di sini yang masih single by choice? Ayo dong. Lu Ada awan nih sekarang nih di gue. anjir. Lu cosplay malaikat. Nih ada gue banyak. Ayo pusing satu aja Chan, jangan kebanyakan pusing. Iya menurut saya sih gitu aja sih. Diwawancara. Diwawancara. Lucu lagi. Aduh, Waduh. Kayak bercorak muka kita. Iya. Aduh jadi Oh ini jadi udah. telur. Ya. Ih sama banget nih. Kok pembicara jadi deep talk gini kan? Kita tadi mau bicara trashy aja ya kan sebenarnya. Seru dong, nggak apa-apa. Oh nih. Nah jadi nih. kayak orang bener. Enggak. Jangan pernah mikir kita orang yang paling benar ya teman-teman.
Ini kan cuma conversation kita berdua aja yang ditonton banyak orang. Tadi mana ya? Rizky Haryanto. Reason to be single, suka minder karena fisik, masa. Nanti ada Kenapa masanya. fisik? Menurut gue ntar ada masanya ketika lu emang ada niat ya untuk merubah pola pikir bahwa kayaknya kita nggak mesti ngikutin standar fisik terbaik versi dunia deh, asal sehat. Yang penting sehat cuy, bener deh. Cuma lu Mm-mm. ganteng-ganteng kayak siapa, tapi kalau misalnya lu sakit hati dan sakit jiwa dan sakit raganya juga kayak apa gunanya. Dan Nah, yang harus disadari adalah akan ada marketnya untuk semua jenis manusia di dunia ini. setuju. Mengutip dari Akademi Fantasi, yang penting percayalah pada diri dengan dengan harapan dan keyakinan keyakinan. menuju puncak. Thank you. Mm-mm. Tapi benar. Wow. Rezeki tertinggi itu sehat, aku setuju Vista Tue. Indah SBP BLPTR. Kak Vidi mirip mantan aku. Anjay. Jangan-jangan kamu mantan aku juga. Bener. Waduh, Zahira dulu alasan Aduh, karena optimis berjodoh sama Vidi. Pupus harapan aku. Zahira jangan menjadi pelakor ya. Thank you. Iya, terima kasih. Berdaging ya obrolan ini. Anjir. Padahal juga nggak ngerti. Ya, Ayo dong. udah masuk iklan nih, Fit. Jadi gue ke kulkas dikira kayak mau ngambil produk. Mohon maaf, ini kayak coklat dari bini gue kemarin oleh-oleh dia dari hasil syutingan di luar negeri. Udah mulai ada produk placement nih, kita lihat nih. Duh, itu enak banget ya. Meledak. Mau. Oke. Sekarang gini, buat yang sudah berpasangan ya, keren. Menarik ya, ketika saya melihat memang banyak yang akhirnya bukan serong sih, anjing main serong lagi. Cuma banyak yang akhirnya keep the sparks dengan ya lucu-lucuan sama orang lain gitu. Nah, lo mau bahas pelakor nih? Bukan pelakor sih, lebih ke biasanya kan udah tahu aja gitu loh. Ini maksudnya gue lagi ngomongin cerita-cerita orang yang gue tahu ya, bukan gue asumsi semua pasangan kayak gitu. Tuh kalau yang udah berpasangan ngeliatnya gimana sih gitu? Karena gue nggak, soalnya jadi gue tuh kan lahir dari pola pikir hitam putih banget ya. Jadi kalau dulu ada temen gue curhat, kenapa? Gue berantem sama cowok gue. Kenapa emangnya? Iya, soalnya gue diselingkuhin. Gimana ya, Za? Putusin. Wah, gila. Gue Wednesday parah dulu. Putusin aja. Nah, aku putusin kan sayang banget. Nah, sekarang lu lagi disakitin, terus lu diselingkuhin, terus kan kepercayaannya jadi nol. Terus apa yang lo tunggu? Putusin. Gitu kan. Sampai akhirnya gue sekarang bisa berpikir, ya manusia dan pola pikirnya kan nggak bisa kita atur ya, gitu. Jadi kalau ketemu yang kita berkeluarga tapi ya aku ada sih lucu-lucuan gitu. Tapi nanti pasangannya juga ya dia emang gitu sih gitu. Nah itu gimana sih kalian memandangnya? Aduh, tapi orang kayak gitu banyak lagi kan sebenarnya di dunia nyata ya. Iya benar. Teman-teman ya ada yang seperti itu juga. Tapi gue sama lu mungkin backgroundnya lumayan mirip ya, Chan. Karena kita kan diajari ya. Dari kecil kan kita juga sekolahnya udah sekolah Islam. Terus jadi kayak hitam putihnya tuh kayaknya agak lumayan jelas. Tapi makin kesini gue makin ngerasa kayak apakah kita harus sudah menormalisasikan sesuatu yang terjadi beneran di dunia nyata ini yang kenyataannya seperti ini. Karena itu dia. Terkadang itu malahan gue pernah ngobrol sama teman-teman gue kayak gitu ya, yang malahan mereka open relationship ya, itu yang bikin pernikahan mereka makin sehat
Bingung nggak lo? Iya, Sesuatu iya. yang kita lihat itu damaging dan toxic, tapi dengan kesepakatan bersama ya. Ini itu kesepakatan bersama, bukan yang ini satu tiba-tiba kayak kemana ya, terus ya ini nggak tahu ya. Ini Hmm, kesepakatan bersama bahwa oh ya udah kita ya open gitu. Dan itu yang membuat pernikahan mereka waktu itu jadi kayak berhasil gitu. mm-mm. Bertahun-tahun sampai sekarang aman gitu. Tapi komitmen keduanya tetap ada, komunikasinya jalan bagus banget, tidak ada yang ditutupi, malahan nggak ada yang kayak selingkuh-selingkuh ngumpet, itu nggak ada, dua-duanya tahu. Nah, tapi kan menurut gue ini kan sebuah konsep yang kita, gua sama Candika ya mungkin ya, yang dulu sekolahnya sangat amat hitam putih, ini kan bukan sesuatu yang benar Hmm, buat hmm, kita, hmm, ngerti kan? hmm, Nah, hmm. jadi sekarang bingung karena mungkin kalau misalnya mereka itu nggak seperti itu dan jadinya malahan kayak nggak jujur dan mainnya selingkuh beneran, jadinya nggak bubar dan sayang ada anak apa segala macem. Tapi apakah kita harus menormalisasikan itu gitu? Itu dia. Bella Narif gini. Oh, kedalaman obrolannya. Iya sih, lu mancing sih ngomongin Ya lagi, pelakor. kan penasaran loh. Kan bukan Nah, tuh ada pelakor. yang bilang tuh, ada yang bilang terus nikah buat apa dong kalau begitu? Nah, Nah, aduh tapi itu juga banyak jawabannya. setuju sih. Iya, sebenarnya balik lagi ke orang punya resepnya masing-masing gitu ya. Cuman sebagai Iya, kita, point of view dari luar, ya emang tinggal uh-uh. jaga mindset aja sih dan lebih menyadari bahwa ya Nah, kita bisa atur semuanya. Nah, mindset apa yang kita harus jaga, Chan? Mindset yang kita sudah tahu dari kecil, value-value nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh semua guru-guru kita dan orang tua, ataukah kondisi sosial sekarang yang tiba-tiba terkesan kita harus bisa menormalkan itu semua gitu. Ah! Iya nggak sih? Bingung kan lo jadi kayak gimana, stance-nya tuh di mana gitu. Karena kalau gue pribadi, gue jadinya mengerti dari dua belah pihak. Tapi kalau saat gue disuruh milih tuh gue mau yang mana, gue tuh sampai sekarang gue jadi nggak tahu. Kalau dulu jelas tahu, gue kayak oh itu salah gitu. Tapi Hmm. sekarang jadi kayak nggak salah-salah banget deh rasanya, tapi gitu. Ngerti nggak lo? Iya tadi salah, jedeng salah. Sekarang tuh jadi kayak di sini nih kayak gitu. Ada yang kayak gini juga sih guys? Itu kayak Prinsip yes, but gitu ya kan? yes but, bukan Itu masalah yes, prinsip but. kita ya, prinsip kita sih. Tapi kayak saat lu bener-bener tahu sama keadaannya dan mengalami keadaannya, ataupun lu mendengar cerita orang dekat lu begitu, menjadi, dan itu nggak cuma satu dua orang gitu, itu banyak gitu ya, nggak tahu mungkin ini cuma di Jakarta doang apa gimana, gue nggak ngerti kan, tapi kayak Hmm. banyak gitu yang kayak gitu sekarang di sekeliling kita gitu. Jadi bingung apakah ini sekarang sesuatu yang sudah dinormalkan oleh society, Bener. tapi Wow, kayak gila. Ini gimana orang-orang gitu. langsung ini nih. Itu it- itu nggak sih gunanya agama, sih. Terus Ya nikah untuk betul. apa? Nikah kan untuk menyempurnakan agama. Nah, tapi di sisi itu ada Hendrawan 6731 ku dari NTB butuh Hmm. kerjaan. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa lagi butuh apply karyawan, mungkin bisa juga langsung di Oh, ini DM juga Hendrawan. jadi job street kita ya di sini ya, kayak ya silahkan gitu. Atau enggak sih Bang, mau gimana pun hal yang Gimana kayak pun gitu nggak bisa nggak bisa dinormalisasi. normalisasi, betul. Tapi But tadi ada juga what yang, is normal? What is nah, aduh, being right? Gitu loh nah, sekarang. Cie. kalau lu Aku udah kalau lu kayak milenial gitu nggak? Udah kayak Gen Z gitu nggak? iya. What is? Yeah. Nah, tapi kalau bisa ada yang bilang, nah, tapi ada yang bilang juga, aduh di lingkungan aku nih, dia bilang kayak Kania Sukmau, dia bilang lingkungan gua udah menormalize banget lagi kayak begitu. Nah, tapi kalau bisa ada yang bilang normalnya tuh adalah prinsipnya adalah agama, tapi bagaimana untuk orang-orang yang tidak punya agama dan tidak memegang agama? Apakah jadi ngerti nggak sih lo? Jadi kayak gimana? Nggak juga, nggak normal ya, nggak bisa, nggak ada standar normal yang kayak satu manusia di dunia ini pak setuju gitu, karena agama aja, kepercayaan aja berbagai macam kepercayaan ada di dunia, jadi nggak ada satu yang normal gitu, yang ini nih satu doang gitu, kepercayaan orang kan Bener. berbeda-beda, jadi bingung juga, ngerti nggak sih?
Tapi sebenarnya yang paling gampang adalah daripada kita merasa kita tuh yang paling benar, keputusan orang lain yang tidak merugikan diri kita sendiri. Ya udah lah ya, gitu nggak sih? Iya, betul, betul, betul. Ya, Tolong obrolannya yang receh-receh. Kenapa kita jadi kayak ngomongin ke sini ya? Chan, gue stres serius ngomongin banget. ini. Udah lama banget nggak pernah IG Live. Bentar ya, sekarang charger Nah, ini laptop. bagus nih. Sebentar, ada yang bilang, kalau aku tetap pegang prinsip aku, namun aku terima orang-orang sekitar yang mungkin mengambil keputusan yang nggak sesuai. Karena pada ujungnya pilihan hidup masing-masing. Nah, ini aku setuju. Benar. Jadi ya Yang penting udah, yang nggak penting ribet sama urusan orang gitu jadinya. benar. Karena menurut gue yang penting kita kalau udah punya pegangan hidup yang tidak merugikan orang lain, ya udah Ya, dipegang aja bener. terus. Bener. Coklatnya lihat dong, Kafri. Ya Allah, ini nih coklatnya nih dibeliin Sila dari London. Gue nggak tahu nih mereknya apaan. Charbonnel and Walker. Nggak tahu gue dijual di mana. Kayak menurut gue nih di Indomaret kagak ada deh rasanya. Aduh, Coba lu kata gue, cek di Tokped. gue pikir itu keju awalnya. Iya, keju camembert gitu kan. Enggak, ini coklat isinya kayak coklat truffle gitu. Dalamnya adalah dark sea salt caramel truffles gitu. Berat guys, udah kemalaman, ganti yuk. Iya yuk, ganti yuk. Kayak ngomongin apa ya gitu. Apa ya? Coba kasih topik dong guys di bawah yang nggak berat nih. Ini siapa sih ngomongin ginian dari tadi? Aduh, Candika nih. Lah, Ngomongin kan pelakor-pelakor. kan gue hanya kasih tahu ini doang, point of view aja. Capek gak sih disuruh kan haha hihi hahati. Oh, ternyata kita bisa ya ngomong-ngomongin yang kayak gini. Oh, oke, gitu. Ya kan bukan kayak ini, kita kan diskusi ya. Ya gue mau tahu lu gimana. Nih followers kita juga gimana, apa namanya, point of view-nya, mindsetnya seperti apa gitu. Benar. Iya ya. Telenovela nggak jadi nih kata. Aduh. Chan, ini tuh udah 2 tahun loh, Chan. Bentar lagi 3 tahun, Chan, sumpah. Menurut gue sih jadi 5 tahun ya. Menurut gue tuh lucu banget sih ketika akhirnya setelah 5 tahun akhirnya topik telenovela diperbincangkan gitu. Menurut gue sih memori orang sih sudah menyublim ya tentang telenovela harusnya ya. Kak, Ibu Negara di mana? Ibu Negara lagi di Jogja guys dari hari Jogja. kemarin, lagi ada JAF, Jogja Film Festival ya. Pengen banget sebenarnya kesana terus nonton gitu loh. Iya. Banyak. Udah kita main rekomendasi aja gimana? Tapi nggak usah rekomendasi yang aneh-aneh, rekomendasi yang seru-seru menurut lo yang kita bisa nikmati di minggu ini tuh ada apa? Gitu. Enggak. Gimana? Yang ini rekomendasi terus brandnya ternyata bersinggungan sama brand yang lagi kerja sama lu. Jadi nggak bisa kesebut ya. Oh, mau tuh kayak gue kerja sama Fore gitu. Enggak. Maksud lo kayak gue dan Spotify. Hai. Ini ada event ini. Ada Spotify Rap yang sekarang udah bisa dibuka sama teman-teman semua. Fore bakal ngadain Friday bersama Video Aldiano di mana dan kapan nanti ya? Kagak kayak gitu cuy. Lebih ke promosi misalnya. Film misalnya. Udah nostriasi belum? Lu udah nostriasi belum? Udah. Nah, kita bisa rekomendasi kayak gitu. Karena menurut gue, ini film harusnya banyak yang nonton. Tapi gue dengar angkanya belum terlalu tinggi. Jadi gue gak ngerti kenapa orang kayak kenapa ya gitu. Soalnya bagus banget menurut gue nih film. Enggak, karena kita lagi ngomongin seputar, nggak kita sih. Karena lu ngomongin seputar rekomendasi. Terus gue lagi buka Spotify Rap. Jadi penasaran kalau ditanya lagu 2022 loh. Gue tuh ya, lu tau gak sih Spotify setiap tahun kan ngeluarin begituan tuh ya, kayak rap gitu kan. Yang top artis, top apa segala macam. Lu tau gak kenapa gue gak pernah nge-share? Kenapa? Karena setiap tahun top artis gue, top songs gue, semua top playlist gue semuanya itu sama. Dan nama-nama
komposer nggak tahu siapa, gue juga susah menjelaskannya, kayak klasik apa segala macam, karena setiap malam sepanjang berapa jam gue tidur itu tuh gue selalu nyalain Spotify di kamar gue, speaker kamar gue itu tuh selalu mainin lagu tidur setiap hari. Jadi top artis Jadi, gue kagak ada tuh Ariana Grande, kayak atau apa mungkin ya, gue Vidi Aldiano dengerin diri not sendiri. even gue semuanya tuh top artis gue, five artis gue tuh semuanya tuh kayak ini pemain piano, ini pemain orkestra, ini pemain, kayak kagak ada songsnya tuh kayak lelebay apa segala macam gitu-gitu yang kayak emang tidur. Apa jangan-jangan sebenarnya udah ada Hey Tayo ya? Tapi ya Kagak. jadi nggak mau nge-share aja. Ya nggak apa-apa juga sih, Fit. Kagak, kalau Hetayo lebih ke Sheila karena dia yang nge-dubbingin buat Bener, versi Indonesianya. bener Enggak, banget. enggak. Jadi gue nggak bisa nge-share. Padahal kan gue dengernya banyak. Tahun ini gue, jujur ya, gue tahun ini lagi banyak banget denger Korea, kan, kalau gue. Kalau lu apa? Ya, lu kan kesai. Nah, Gue bakal share sebuah video yang akan gue share kayaknya minggu ini. Besok deh. Besok deh. yeah. Tentang itu. Saat Lah, lo pikir lo doang. Gue dan Rapot juga minggu depan bakal ada video yang gimana? Rapot bisa ditonton, nggak cuma didengar doang. Oh gitu, apa ya kira-kira tontonannya? Pingin tahu deh, pingin tahu banget loh. Nanti aja makanya. Aduh, Iya. ini gara-gara laptop gue udah mati, gue nggak bisa baca komen. Gue close. Apa ya, Fit? Adek gue baru nyampe rumah kuliah. Dia nggak, kan gue pakai ginian ya, gue kagak denger ada mobil, gue nggak denger ada suara Enggak. langkah kaki. Maksudnya kan kita juga udah ngomongin Mumun. Kita ngomongin seputar relationship. Kok bisa ya, Fit? Lagi live Instagram gue, Fat, sama Jandika. Capek banget jadinya, Allah. Ini. Padi, abang lu goblok banget menurut gua. Nggak bisa denger dong dia, bentar gue lepas dulu nih. Aduh anjir. Nih ada lagi. Tuh. Halo. Fat, kok dia bisa-bisanya kaget sih, Fat? Dia Orang kok kerjaannya kaget mulu, Fit. Dia bener-bener tadi. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, gue malu banget. Gak ada yang nge-save tuh ya, kagak ada yang nge-save tuh video ya. Ada dong, please. Aduh, ada yang ngerekam gak sih tadi? Gak ada. Please dong, gak mau gue. Lu tuh kalau nge-share tuh yang karya-karya gue, gini-ginian tuh gak usah di-share ulang, ngerti gak? Terus maksud gue gini loh, Fat. Gue pikir tuh lu lagi gini loh. Enggak juga. Lu bener-bener cuma lagi munggungin. Dia hadir aja kembali ke rumah. Dari dia mau rumah dia juga. Kenapa gua kaget? Kandika mukanya glowing banget pakai skincare apa? Pakai something ya kamu ya? Kalau aku sih pakai adalah satu brand yang emang nanti mau kerja bareng sama aku. Oh, pasti tetap jaga. Oke deh. Ya. Mau dong, Kak, bikin morning routine sama skincare rutin malam, Kak? Nggak usah deh, Kak. Orang muka kita lagi burik. Kalian karaokean lagi dong. Nggak bisa, copyright sekarang kalau di Instagram karaoke. Iya, sekarang kalau muterin lagu langsung dive, Fat. Langsung dead live-nya. Susah. Tadi itu apa ya, coklat di muka lo? Enggak, hilang. Hilang. Anjir sih, lo kalau hilang, gue juga pingsan sih detik ini. Ini tai lalat anjir, ini udah lama Bangke. Gue nggak bilang tai lalat ya, tadi di sini gue pikir kayak, kenapa ya kok di sininya coklat? Wah gila, palsu banget nih Instagram. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba bagus bukan gue. Oh nggak ada. Iya, gue nggak bisa lihat. Gue kagak ada pori-pori ya. Coba, gue nggak bisa lihat komen, gue close dulu, terus gue masuk lagi ya. Nggak serah, oke. Oke, bentar. Oke,
sambil gue ngatur nafas karena demi Allah gue masih deg-degan. Sorry banget ya guys, yang kaget sorry banget, yang dengerin pakai earphone sorry banget gue juga nggak tahu kenapa gue kaget karena tadi gue, lo tau kan tadi gue mendengar kayak ada bunyi-bunyi gitu di bawah, tapi dari setengah jam yang lalu, terus gue kayak udah kayak gitu karena ini nggak ada orang kan, ini gue takut. Terus Candika tuh kayak gitu, Candika nyeremin. Kok nggak ada lagi deh? Nggak tahu, dia mau baca komen katanya, nggak ngerti. Ngapain dia baca komen? Demi Allah aku masih deg-degan, capek gue. Jujur kaget. Sorry ya guys, ya Angela, sorry banget. Maaf. Ada nih kompilasi kayak gini. Jangan ngaca, jangan macem-macem please banget, jangan macem-macem. Fat, pacar lu join nih. Hah? Cewek lu join nih. Nggak boleh tahu. Tahu. Kavi nonton konser Kaya dong. Nonton nih guys, konsernya Yaya, kita support. Nonton di GBK, kita ramaikan GBK, kita karaoke rame-rame di GBK. Ayo rekomen tempat liburan yang seru. Udah lama gak liburan ya gue kayaknya. Gue terakhir ke Bali doang. Kak kagetnya ulang dong. Gue tonjok ya. Kagak ada ya. Kayak gitu-gitu. Kafe ketemu Taeyong. Aku juga pingin. Nanti ya gue janjian dulu sama Jerome. Jerome mau ke Korea. Gue ikut tuh. Serah deh. Dia mau ngapain gue ikut. Dia mau liburan keluarga besar. Gue jadi keluarganya Jerome dulu. Bentar ke Korea. Terus kan dia diam-diaman sama Taeyong. Terus gue kayak ya udah ikutan aja gitu. Gue sih menyesuaikan diri aja gitu. Capek. Candika udah nih. Coba bentar ya, gue undang Candika lagi dulu bentar. Candika report remove from live blog. Mana sih? Kok nggak ada, Chan? How? Request to join. Never mind. Capek banget gue loh. Sama Jessica Jane nggak. Aku belum kenal sama Jessica Jane. Aku kenal Justin. Halo. Minum dulu, haus kan? Gue lebih ke masih heart rate gue kayak masih tinggi anjir. Goblok. Itu kan gara-gara lu yang goblok. Gue, sorry lah. Aduh. Iya, kita jangan lupa ya. Ketemu di GBK, lu bisa gak sih? Insya Allah. Yeah. Tanggal berapa ya tuh ya? 25 Januari ya? Februari dong. Februari bisa. Yuk kita beli tiketnya yuk. Katanya yang gold seru. Pokoknya yang berdiri aja. Terus seru gitu. Stray Kids menang 3 awards mama. Wih, mantep. Stray Kids. Stray Kids ada, keren. Lo harus dengerin Chan. Stray Kids, jangan dengerin deh. Kayak lo tuh kan anaknya visual ya. Nonton music videonya. Nih yang Army gue sampai wow, menarik ya. Apaan? Si itu BTS yang satu itu. Apa? Jungkook. Elah namanya siapa? Dia buat album solo featuring Erykah Badu coy, track satunya. Lu liat story gue dong. Lu nge-mute story gue ya? Enggak anjir, kalau ini. Ada di story gue kayak wow, apakah ini entry pointku menjadi Army? RM. RM sama Erykah Badu. Oh iya lagi, gue baru lihat. Wow, menarik. Gila, tembus lu Erykah Badu. Hebat RM. Halo ya Chan, bener demi Allah gue lagi. Gue mau sabar. Tapi itu lu yang bodoh. Ya, mau tega juga. Ya lu yang ngeprank diri lu sendiri. Capek, dada gue sakit. Yeah. Gue udah berkali-kali begini tuh apa? Jadi kita sama kayak gini. Apa? Counseling. Ini gay counseling ya? Ya menurut aku sih wajar aja ya. Apalagi kan Vidi lebih tua dibanding kamu. Dan kamu juga udah Buffalo Gathering ya dari zaman lahir. Jadi ya aku pikir sih wajar-wajar aja Buffalo Gathering ini. Aduh, capek gue. Kayak jangan ada pernah yang nyuruh gue ngomong, Kak maaf itu bukan Buffalo ya, tapi Buffalo. Enggak. Karena menurut gue kalau gathering
itu anaknya pakai Buffalo sih. Jadi bukan Buffalo Gathering kayak. Nggak, ini bukan ILP. Gue mau ngomongnya Buffalo Gathering. Bener. Buffalo Gathering ya. Setuju. Siapa di sini yang suka Buffalo Gathering? Hati-hati nanti bosenan ya pas udah kawin. Tapi sekarang Buffalo Gathering kalau misalnya dilaporin sama keluarga dan orang tua bisa masuk penjara loh, Chan. Wow. Iya. Choices, betul. Kenapa ya? RM sama Erika Badu gue belum denger, cuy. Belum ada coy. Itu tuh Oh, coming soon. Nggak ada, gue harus bikin video reaction sih. Nggak gini ya. Kan lo sekarang juga udah ngerti banget Korea. Boleh dong Nggak. dijelasin? Gue lagi belajar. Oke. Boleh dong jelasin BTS, personil, dan kemahirannya masing-masing. Gimana? Kayak iya, emang kalau RM tuh kalau di IG story dia emang suka puter-puter lagu soul gitu sih. Makanya emang pas akhirnya sama Erika Badu, gue sih nggak kaget gitu misalkan. Atau kayak RM kayak gimana, tapi gue tahu RM itu yang dia tuh leadernya, dia tuh role-nya itu selain leader tuh dia tuh juga sebenarnya rapper di nggak, maksudnya dia namanya RM karena role model. Lah gue beneran nggak tahu kan dia kata lu ketuanya. Iya, tapi nggak role model. Role model mah semuanya role model gitu. Ngerti nggak? Gitu. Lah, tapi kan kalau jadi ketua berarti role model bagi anggota yang lain dong. Iya, tapi kayak semua boy band itu tuh ada ketuanya gitulah gitu. Terus dia tuh kayak juga banyak. Buat gue. Terus dia pertama kali si BTS itu go internasional yang ke dunia-dunia barat tuh RM tuh yang pertama kali yang paling ngerti bahasa Inggris tuh, setahu gue. Dia tuh kayak bahasa Inggrisnya pertama kali yang jago tuh dia. Tapi sekarang tuh kayaknya semuanya udah jago sih, karena belajar gitu semuanya bagus sekarang gitu. Dia namanya itu tuh adalah rap monster. tuh. Udah, kalau gue tuh suka sama Jungkook karena menurut gue setiap kali performance gue tuh paling kayak mencuri mata gue tuh dia. Dance-nya keren, suaranya bagus, stylenya gue suka. Jadi kalau misalnya kan gue sempat tuh react BTS, dan gue kan dikenal BTS tuh gue dulu sama Ishan sama Gamal tuh, gue pertama kali dikenal BTS tuh kayak 2 tahun lalu apa ya, baru tuh. Nah waktu gue dikasih di brainwash 3 jam tuh semua nonton video-video tuh gue kayak anjir, yang orang ini keren banget, siapa ya, dengan berbagai macam rambut yang berbeda macam, tapi gue selalu sama nih orang nih. Nah katanya hidupnya bias fit gitu. Sorry, lu apa ngerti lu lagi masak nasi goreng kebanyakan merica atau gimana? kayak masuk deh ke gue Kayak nasi goreng ini warung bambunya Binus kata gue. Kalau jadi ada ya dulu di Binus Warbam namanya, warung bambu. Ada nih namanya Ruko Tante. Pokoknya ini warung tante gitu, dipanggil tante. Tante kalau masak nasi goreng, apalagi di momen orang tuh lagi istirahat dan rame, lu kebayang gak sih kayak satu kantin tuh gini. Terus ada yang hacim. Maksud gue, untung zaman gue kuliah belum COVID. Itu Iya. kalau COVID kayak Kami berjamaah sih. ini ya merica. Menurut aku mericanya kurang ajar sih tante. Bikin orang jadi berpikir anjing-anjing gue COVID kali nih. Itu gara-gara nasi uduk kebanyakan merica menurut gue. Kan pada komen tuh, Kak RM Virgo Team juga kayak bakal cocok kalau sama lu. Nah, sama-sama Kalau suka. Jungkook tuh mukanya yang mana? Coba Google. Hah? Jungkook tuh yang mana mukanya? Jungkook tuh yang kemarin. Kalau Jungkook itu yang kemarin openingnya Qatar World Cup. Gue tuh cuman tahu V doang. Karena Ishan tuh karena namanya mungkin cuma satu kata, terus Ishan tuh bener-bener sama V tuh kayak V gitu kan. Terus kalau ada V tuh kayak si V gitu kan. Gue kayak oh iya ini gue tandain nih mukanya V yang ini gitu. Iya. Kalau Jungkook tuh yang mana? Lu tau gak kenapa gue tindik? Gara-gara gue pengen kayak Jungkook, anjing gak lu? Stres gak lu? Ah itu menurut gue hati-hati penyakit ain tuh Jungkook tuh. Gitu, tapi kalau Jungkook itu tuh total di kuping kanan kiri tuh ada 7 tindikan. Bener gak guys? Anjir, dia kalau pakai headphone sakit nggak sih?
Ya, maksud gue kan sekarang headphone kan ada yang cuma begini, di sini nggak yang begini gitu kan. Loh, kalau ini namanya earphone dong, PA. Kalau ini Oh headphone. iya. Ya kan, maksud gue kalau begitu kan bisa dilepas dong anting-antingnya dong. Oh. Gitu. Mana coba lihat. Lo malah jungkuk. Lihat Ju, dikasih lihat tindikan. Ah, neneng. Ya kan gue kasih tahu kenapa gue suka style keren menurut gue si Jungkook itu. Jungkook itu yang kemarin juga sama Charlie Puth. I can feel your hair, I can feel your hair, taking every corner of my mind, I don't know. Oh. Don't know how. Tuh. Terus gue harus Google Jungkook gitu. Iya, Jungkook. This guy right here. Tahu nggak? Maaf banget. Apa bedanya sama V ya? Beda, cok. Beda banget, anjir. Tuh, gue lagi manjangin rambut biar rambut gue bisa begini, tapi kayaknya gue udah nggak tahan nih, kayak pengen gue potong. Allah Akbar. Enggak, udahan dong, Fit. Gila banget ya. Mana? Fit? Ya Allah, kalau ini gue bener nih kaget. Lihat tuh semua tuh. Lihat tuh, ketawa-tawa tuh di belakang. Itu siapa? Lo gila, lo tau gak? Gue udah 5 menit, gue baru kaget. Nih, gedor. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Mang goblok kata gua. Lo liat gue kaget gak tadi? Iya. Lo kaget gue lagi. Ini teman gue baru tadi dia tadi liatin kita live di Instagram, dia tahu gue kaget, terus dia ngaget. Ya, emang kayak Gila. bala, ngerti gak lo? Bala. Kayak gini, menurut gua, Aero, itu tindakan yang pantas. Itu tindakan yang pantas menurut gua. Menurut gue lebih pantas lagi kalau kita buka tindikannya Vidi yang sebelah Ero, kiri belum gue buka. gak boleh Ero tuh tunggu 3 bulan kata dokternya, sumpah. Kata dokter, Enggak yang kanan. Mikir pada gue nggak mau gue 3 bulan. Emang kalau ditindik nggak boleh dibuka? Ntar gue capek lagi demi Allah. Goblok banget. Capek Ro. Nggak. Udah gue. Fit, lu tuh sejak kapan sih jadi latah kayak gini, Fit? Maksud gue, emang di industri itu kan Mpok Ati juga butuh regenerasi gitu ya. Gak gitu. Maksudnya lu ada concern emang kayaknya gue nih kepanggil nih gitu untuk ganti Mpok Ati atau gimana sih? Ini buka dulu bisa nggak nih? Gak bisa ya. Gue tuh kan di nama dokter kan tanggal 21 Oktober. Nah, ya udah, sekarang bisa. Jadi kata gue baru boleh buka tuh tanggal 21 Januari. Anjing lama banget. Nggak tahu gue, katanya gitu. Enggak, Bisa lebih dari 3 bulan loh. Oh, Ya beda 3 bulan lo, aku dari puasa 22. Lah, lu tindik di mana? Kok bisa lebih dari 3 bulan? Aero kan juga ditindik bukan? Bulan? apaan? Apaan sih? Tuh kata orang. Beda kuping. Beda kuping. Kupingnya tebel kali. Gue capek demi Allah, capek ya Allah. Udah nggak capek. Tegang ini gue ngeri ya. Ini gue langsung tegang. Pijitin dong, Ro. Goblok, Aja anjing. goblok banget. Karena takut tutup atau pas masukin lagi susah karena lubangnya belum sempurna jadi lubang tuh. Cute potato. Hah? Oh. Jadi lubang. Lubangnya belum bolong jadi nggak sempurna. Tapi nih yang kuping gue yang ini kemarin udah dicabut nih sama nih orang nih. Kemarin waktu kita breakfast pagi-pagi dicabutnya dengan super nggak ada cinta gitu. Kayak tadinya bolong segini jadi kayak segini rasanya bisa jedang. Menurut gue sih jadiin yang segini aja ya. Karena kan lo juga suka banget sama musik punk ya. Jadi maksud gue kenapa enggak gitu loh. Ya maksud gue mau ngebuktiin apa kalau kayak gitu malahan kalau yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kita berdarah. Oh gitu. Iya, tapi lu dulu berapa lama tuh pertama kali? Kalau dari lahir udah tindik, dikira lu cewek dulu. Ini gue dari Iya berapa lama? apanya? Dari dulu ditindik sampai Ini aja gue cabut 2 minggu. Ah, lu mah ngasal, hidup kan Karena ngasal. gue balap, pas gue balap gue harus cabut. Lu mah rebel. Kan sih, Ro? Ro, Dapat kan katanya lu. Gue 3.
3 tuh. Sebelah? Oh, sebelah kosong. Oh. Chan, Kalau pakai headphone nggak sakit ya? pertanyaan lu nggak kreatif ya dari tadi. Dia kan Jungkook kan tinggikan 7. Dia kan 7 kan bener kan? Iya anjir. Terus dia nanya kaget. oh, ya, dia nanya kalau Jungkook pakai headphone tindikannya banyak Nah. sakit apa enggak? Ya gue sih Nggak, kagak Yang tahu. bingung kalau tindikannya dalam sini nih, apa sih? Iya, yang dalam situ sakit. Oh. Nah, berhubung kita nggak bisa japri Jungkook, kita tanya aja Ero yang tindikannya baru 3 kan. Lu sakit nggak kalau pakai headphone? Enggak. Kan Enggak. ada yang di dalam kuping, di luar kuping. Tindik Helix sakit padahal aku mau tapi takut. Helix apa sih? Alex apa sih? Nggak tahu gue. Enggak tahu. Helix apa sih? Yang tengah apa? Yang ini? di sini, Apa yang di sini. Kata orang ini Di nggak sini. ada yang tengah sini. Yang ini yang sakit nih, gue pin banget sini karena Ini. Jungkook juga ada di sini nih. Gue concern sih mereka kena penyakit Ain nih gara-gara terlalu di-adore gitu. Kenapa? Enggak lah, enggak Ain lah. Kita Masya Allah Tabarakallah, Jungkook kan keren gitu. Iya, Jungkook mah insya Allah Anjing, Masya Allah dikasih- Tabarakallah. cuma dikasih embel-embel Masya Allah Tabarakallah biar idola lu nggak kena penyakit Ain sih. Ya menurut iyalah, gua. gila kalau dia kenapa-napa kan kita sedihnya massal sedunia. Ya itu dia makanya yang biasa-biasa aja. Kasihan Jungkook kena penyakit Ain, kasihan V. Kalau jangan kita doain rame-rame. Yang doain juga banyak kok dia mah. Baiklah, dia anak baik. Banget. Udah gue mau VO dulu nih buat Spotify. Ya udah, gue juga nih. Nggak tahu nih orang pada ngapain berdua nih. Bye. Ah iya, dia nge-host. Oh iya. Candika nge-host. Oh tuh, Aira kesana tuh pas ada Spotify. Siapa aja yang datang? Lu dia. Lu Nih, lu datang nggak, Chan? ikut, Aal ikut. Maksa. Gue besok tuh ada janjian sama Enzi gue. Ya udah ikut aja Spotify. Tuh kan dibilang. Ikut Gua udah aja. janji Lu sama kan Enzi. penyanyi, gue bukan. Nggak tahu, gue nggak dapet undangan. Demi apa nggak dapet undangan? Mau diundang. Enggak, Suruh undang nih. gue nggak suka minta undangan gitu. Ya, Enggak, orang tuh udah, gengsi udah. banget. Orang padahal tinggal datang aja ya, nggak usah repot. Enggak, gue nggak dapet undangannya nggak. Soalnya nggak ada harganya. Nggak Iya gitu. bener. Oh. Jadi kan gitu. Soalnya RP0, Ro. Dia bilang, Renal. ini tuh kalau kayak datang-datang ke acara yang RP0 gitu suka flu, dia kesian. Nggak gue. ada ya. Nggak ada ya. Gitu. Nggak ada. Kalau kayak gitu emang semua acara gue datengin itu gue dapet duit emang gue kaya banget dong kalau kayak gitu, Chan. Lah emang iya kan lu kayak. Lah, makanya iya. Anjir. Emang kaya banget. Gimana sih? Enggak. Ini yang Iya. dari nanya nih Sila, aku nggak kelihatan dari tadi. Sorry banget, bukannya dia nggak mau kelihatan. Dia beda kota, lagi beda kota nih. Sorry, dia lagi di Iya. Jogja. Makasih yang udah bantuin bahas. Ya udah, Iya. gue TCO dulu sampai ketemu besok ya guys. See you. Emang bisa kita ketemu? Kecuali Vidi, karena Vidi gengsi nggak mau ikutan aja. Ibu kalau nggak diundang gue nggak mau datang. Gila ya, Lo on time. Jadi nge-MC gimana sih? gue nge-MC sama Alfi. Oh ada Raffi juga. Oke, aman. Sip. Ada siapa sama siapa? Raffi. Oh, Ralfi yang MC. Seru ya? Kok jadi seru ya? Ya lo usah datang. Oh, sorry. Jadi karena kalau gue yang MC jadi nggak seru gitu, Fit. Nggak, kalau Gitu. lo kan udah biasa gitu loh. Ya udah, kita blok aja lah IG-nya Vidi, kita buat nggak biasa aja. Oh, gitu. Ya udah. Enggak di ini sebelum. Iya, kayak tadi kita bahas. Kamu mau temenan lagi? Ya udah. Ya asik. Mau buat viral-viral, kata gue mau buat single baru nih orang. Terus gue sakit hati, gue sedih, gue nulis lagu bagus, jadi cuan. Nah, banget semua jadi transaksional. Ya udah, bye Ya. guys. Bye Makasih semuanya, ya, thank you loh. By the way guys yang sudah join dan menghabiskan waktu kalian untuk nontonin kita, nggak ada sama sekali faedahnya, tapi semoga ada pesan-pesan dan nilai moral yang diambil dari ini. Ya udah, bye. Sehat-sehat semuanya, good night. Tuh.